Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Ibu sekalian? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang konfigurasi elektron. KD-nya yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Tujuan pembelajaran menjelaskan prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron. Yang kedua, menuliskan konfigurasi elektron dalam bentuk diagram orbital. Nah, konfigurasi elektron adalah penyusunan elektron dalam suatu atom. Konfigurasi elektron terbagi dua, yaitu konfigurasi elektron per kulit atau Bohr. Menurut model atom Bohr, elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Setiap kulit memiliki daya tampung yang berbeda, yaitu kulit K elektron maksimal 2, kulit L elektron maksimal 8, kulit M elektron maksimal 18, kulit N elektron maksimal 32. Supaya lebih jelas, coba perhatikan gambar di samping tabel. Yang berada di tengah adalah inti atom, kemudian yang tanda bulat biru yang mengelilingi inti atom yang berada di kulit atom itu disebut dengan elektron. Yang kulit pertama, coba perhatikan ya, itu kulit K, kemudian selanjutnya L, kemudian M, kemudian N. Adapun tips pengisian elektron adalah sebagai berikut. Elektron diisi dimulai dari kulit K, yaitu elektron maksimal sama dengan 2. Yang kedua, isi elektron berdasarkan daya tampung dan hitung elektron sisa. Yang ketiga, jika sisa elektron kurang dari 8, maka elektron tersebut ditempatkan pada kulit berikutnya dan sisanya merupakan kulit terluar. Yang keempat, jika sisa elektron kurang dari 18, maka kulit berikutnya diisi dengan 8 dan sisanya merupakan kulit terluar. Yang kelima, jika sisa elektron kurang dari 32, maka kulit berikutnya diisi dengan 18, 8 dan sisanya merupakan kulit terluar. Contoh, Li dengan nomor atom 3. Nah, di sini kan dia dalam bentuk atom tidak bermuatan, maka elektron sama dengan nomor atom sama dengan proton. Jadi konfigurasi elektronnya adalah isi dulu dengan angka 2 ya. 2 mencapai 3, yaitu sisanya 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yang kedua, Na dengan nomor atom 11 masih dalam atom tidak bermuatan ya. Nah, isi dulu elektronnya yang pertama itu dengan angka 2, kemudian sisanya masih ada 9. Kenapa tidak diisi dengan angka 9? Karena kan tadi elektron maksimalnya itu adalah 8. Jadi 2 ditambah 8 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Contoh yang ketiga yaitu K dengan nomor atom 19. Isi kulit pertama dengan angka 2, kemudian kulit berikutnya 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10, masih ada sisa 9. Jadi jangan ditulis 9 langsung ya. Kenapa? Karena 9 itu kan lebih dari 8. Tadi kan aturannya elektron maksimalnya 8, artinya tidak boleh lebih dari 8. Jadi 2, 8, 8, 1. 2 ditambah 8, 10. Ditambah 8, 18. Ditambah 1, 19. Br- dengan nomor atom 35. Nah, di sini Br itu adalah dalam bentuk dalam bentuk bermuatan ya. Br- muatannya negatif 1. Maka elektron sama dengan nomor atom atau proton ditambah muatan. Nomor atomnya 35 ditambah muatannya 1. Maka 35 tambah 1 sama dengan 36. Jadi konfigurasi elektronnya 2, 8, 18 ya.
2 ditambah 8, 10, ditambah 18, 28. Sisanya 8. Jadi 28 ditambah 8 sama dengan 36. Dengan menuliskan konfigurasi elektron suatu atom, kita dapat menentukan yang pertama, elektron valensi atau elektron terluar dari suatu atom. Yang kedua, golongan dan periode dalam tabel sistem periodik unsur atau SPU. Golongan sama dengan elektron valensi sama dengan elektron terluar. Jadi berapapun golongannya, itulah dia elektron valensi atau elektron terluarnya, ataupun berapapun elektron valensinya, itulah dia golongannya. Nah, untuk periode yang dilihat adalah jumlah kulit atau nomor kulit. Contoh, atom Ca memiliki nomor atom 20, maka tentukan letak Ca dalam tabel SPU. Ca nomor atomnya 20. Nah, isi elektronnya berdasarkan daya tampung tadi ya. 2. Kemudian 8. 2 tambah 8, 10. Sisanya 10 ya. Untuk mencapai 20 jangan langsung ditulis 10. Karena apa? 10 itu kan lebih dari 8. Jadi tulis 8 dulu baru sisanya 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Ditambah 8 sama dengan 18. Ditambah 2 sama dengan 20. Elektron valensinya 2. Coba lihat di situ yang tanda bulat merah itu elektron terluar itu ya. Nah, atau elektron valensi. Jadi Ca terletak pada golongan 2A karena elektron valensinya 2. Periode. Nah, jumlah kulit yang tanda biru ya. Di situ terdapat 4 kulit elektron, maka Ca terletak pada periode 4. Yang kedua, konfigurasi elektron per subkulit atau mekanika kuantum. Berdasarkan prinsip Aufbau, pengisian elektron pada orbital dimulai dari energi paling rendah, kemudian energi yang lebih tinggi. Adapun pengisian elektron menurut prinsip Aufbau adalah sebagai berikut. Nah, coba perhatikan ya pada gambar. Nah, cara membaca gambar yaitu SP 2 kali, SDP 2 kali, SFDP 2 kali, atau SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Nah, masing-masing subkulit elektron maksimalnya sudah ditentukan ya, yaitu S elektron maksimalnya 2, P 6, D elektron maksimalnya 10, dan F elektron maksimalnya 14. Adapun langkah-langkah penentuan konfigurasi elektron mekanika kuantum atau per subkulit adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah elektron suatu unsur. Nah, tentukan jumlah elektronnya dulu ya. Jika dia bermuatan, elektron sama dengan proton sama dengan nomor atom. Jika dia tidak bermuatan, jika dia tidak bermuatan, elektron sama dengan proton sama dengan nomor atom. Jika dia bermuatan, maka proton ditambah muatan itu untuk atom bermuatan negatif, kemudian proton dikurang muatan itu untuk atom bermuatan positif. Yang kedua, tuliskan subkulitnya. Yang tadi itu ya, S, SP 2 kali, SDP 2 kali, SFDP 2 kali. Kemudian buat penomoran di depan masing-masing subkulit dengan ketentuan sebagai berikut. S dimulai dari angka 1, P dimulai dari angka 2, D dimulai dari angka 3, F dimulai dari angka 4. Yang ketiga, isi elektron sesuai elektron maksimal di sudut kanan atas subkulit dengan ketentuan sebagai berikut. S elektron maksimal 2, P elektron maksimal 6, D elektron maksimal 10, F elektron maksimal 14. Keempat, hitung kembali jumlah elektron. Yang kelima, tentukan letak golongan dan periode. Golongan, lihat jumlah elektron valensi ya atau elektron terluar. Golongan A terletak pada blok S dan SP. Golongan B terletak pada blok SD dan SF.
Periode yang dilihat adalah nomor kulit. Jika berpasangan, pilih nomor yang paling besar. Nah, untuk contoh, tentukan letak golongan dan periode unsur-unsur berikut. P dengan nomor atom 15. Supaya lebih jelas, silakan dilihat video selanjutnya khusus untuk contoh penentuan letak golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Selain itu juga dapat menggunakan dengan cara singkat, yaitu dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia atau nomor cantik. Nah, yang untuk pembahasan yang ini juga Ibu sudah menyiapkan video khususnya pembahasannya, jangan lupa ditonton ya. Aturan Hahn menerangkan bahwa pada pengisian orbital yang setingkat, elektron-elektron tidak membentuk pasangan lebih dahulu sebelum masing-masing orbital itu terisi sebuah elektron. Contoh, nah ini contohnya ya. Misalnya elektronnya kan 8, ditulis dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p4. 2 ditambah 2, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Maka untuk pengisian diagram orbitalnya, di sini sebenarnya 1s itu isinya 2 itu ya. 2 elektron itu, bukan 1. Tanda panahnya 2, kemudian 2s itu 2, kemudian 2p itu, kan p itu elektron maksimalnya 6, jadi diagram orbitalnya 3 karena satu orbital isinya 2 elektron. Nah, penuhkan dulu ya arah panah ke atas 1, 2, 3, kemudian baru sisanya panah ke bawah. Begitu selanjutnya untuk contoh yang lain. Prinsip larangan Pauli menyatakan bahwa dalam satu atom tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Dari larangan Pauli diperoleh A. Jumlah elektron maksimum dalam kulit sama dengan 2n pangkat 2, di mana n sama dengan nomor kulit. Kemudian B. Jumlah elektron maksimum pada subkulit. Nah, ini dia ya yang tadi. S elektron maksimalnya 2, maka dia satu orbital atau kotaknya 1. P itu diagram maksimal elektron maksimalnya 6, maka orbitalnya 3 atau kotaknya 3. D elektron maksimalnya 10, maka diagram orbitalnya 5 atau kotaknya 5. Kemudian F elektron maksimalnya 14, diagram orbitalnya 7 atau 7 kotak. Nah, ini catatan penting ya. Konfigurasi elektron per kulit atau bor hanya bisa ditentukan untuk penentuan golongan A atau utama. Sedangkan di SPU terdapat golongan A dan B. Jadi untuk penentuan golongan dan periode sebaiknya digunakan dengan cara konfigurasi elektron per subkulit atau mekanika kuantum. Kemudian perhatikan penulisan. Yang pertama, golongan ditulis dengan angka Romawi dan huruf kapital, jangan salah ya. Kemudian subkulit ditulis dengan huruf kecil. Kemudian nomor kulit ditulis dengan angka di depan subkulit. Kemudian elektron ditulis dengan angka kecil di sudut kanan atau atas subkulit. Nah, jadi mohon diperhatikan ya. Tadi konfigurasi elektron per kulit hanya untuk golongan A saja. Golongan B tidak bisa ditentukan. Jadi sebaiknya digunakan dengan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, untuk menguji kepahaman siswa-siswi Ibu sekalian, maka jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan jujur. Yang pertama, tuliskan konfigurasi elektron per kulit dan per subkulit dari ion berikut. C2+, nomor atomnya 26, dan D- nomor atomnya 35. Ingat ya, dia dalam bentuk ion ini. Seperti apa elektronnya, baru ditentukan konfigurasi elektronnya. Yang kedua, diketahui X3+ memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Maka A. Tentukan nomor atom dari unsur X.
B. Tentukan letak unsur X dalam tabel SPU. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini harus teliti ya, dia konfigurasi elektronnya masih dalam bentuk ion itu. Kalau untuk penentuan letak golongan dan periode, harus dikembalikan dia ke dalam bentuk tidak bermuatan. Jangan dalam bentuk bermuatan kalian tentukan letak golongan dan periodenya. Nah, untuk soal yang nomor 3, satu atom memiliki nomor massa 65, memiliki jumlah neutron 35. Unsur tersebut terletak pada golongan dan periode. Nah, soal nomor 3 ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya ya, yaitu nomor massa, nomor atom, proton, neutron, dan elektron. Kalian pahami kembali yang materi sebelumnya untuk menjawab soal yang nomor 3, karena ini masih berhubungan ini. Kemudian yang nomor 4, tentukan letak golongan dan periode suatu atom yang memiliki nomor massa 65 dan jumlah neutron 35. Sama, ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Nomor massa, nomor atom, proton, neutron, dan elektron. Ya. Kemudian caranya untuk penentuan golongan dan periodenya, kalian gunakan konfigurasi elektron gas mulia atau dengan cara nomor cantik. Terima kasih. Bagi yang menemukan masalah, boleh hubungi ibu kembali di Teams atau di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.